Hello guys, welcome back to our channel Dix Live. Halo guys, jadi ketemu lagi bareng aku Jody di channel kesayangan kalian. Jadi seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas lagi nih, yaitu seputar sekolah kedinasan. Kita akan membahas nih, berapa sih kuota masing-masing sekolah kedinasan dan berapa jumlah pendaftarnya di tahun 2022 ini. Kakak harap melalui penyampaian kakak di video kali ini, adik-adik bisa menjadikannya referensi berapa sih kira-kira saingan kalian untuk seleksi sekolah kedinasan di tahun 2023 nanti. Nah, jadi untuk masing-masing sekolah kedinasan itu dia memiliki kuota yang berbeda-beda ya. PPDN berbeda, kemudian STAN berbeda, si pencatat perhubungan berbeda-beda. Nah, itu tergantung dari instansi atau kementerian yang menaungi sekolah kedinasan tersebut. Nah, peminatnya pun berbeda-beda. Nah, sebelum videonya kita lanjut, kakak ingin nanya dulu nih ke kalian nih. Silahkan ketik di kolom komentar, kalian mau masuk sekolah kedinasan mana? Apakah IPDN? Apakah Poltekip? Apakah Poltekim? Apakah STAN? Apakah STIS? Apakah STIN? Apakah Poltek SSN? Pencatat Kemenhub? TMKG? STAN, IPDN, atau yang mana? Silahkan ketik di kolom komentar. Jadi di frame video kali ini kakak ditemani sama laptop kakak ya. Karena di laptop ini ada data-data yang akan kakak sampaikan berapa sih jumlah pendaftar dan berapa sih jumlah kuota yang mendaftar di tahun 2022 ini. Nah, selain kakak ditemani sama laptopnya, kakak juga ditemani sama lagi-lagi produk dari Scarlett Whitening. Nah, ini sekarang kita masuk ke produk yang acne-nya atau yang untuk masalah kulit berjerawat. Nah, di sini ada acne facial wash, kemudian ada acne serum, kemudian ada acne cream day, dan ada acne cream night. Nah, jadi untuk urutannya kita pakai yang acne facial wash dulu. Ini bisa membantu membersihkan wajah kita serta merawat kulit kita yang berjerawat. Kemudian melawan bakteri penyebab jerawat serta menyejukkan kulit yang teriritasi ringan. Nah, yang kedua ada acne serumnya. Acne serumnya ini bisa membantu untuk melawan bakteri penyebab jerawat, guys. Serta bisa merawat kulit berjerawat. Kemudian ada yang acne creamnya, day maupun night. Ini untuk membantu melembabkan serta merawat kulit berjerawat, guys. Jadi hasilnya tuh bagus banget. Jadi memang acne face care dari Scarlett ini bagus banget, guys. Pokoknya bisa membantu serta mengurangi jerawat pada kulit wajah kita. Dan di dalam acne face care ini sudah terdapat banyak sekali kandungan yang bagus banget untuk merawat kulit kita dari jerawat, kemudian melawan bakteri, yang tentunya bisa membuat wajah kita lebih bersih, lebih sehat, tentunya lebih bisa terhindar dari jerawat, guys. Sudah aman, tidak menyebabkan iritasi. Nah, lanjut kita bahas tentang kuota dan berapa sih pendaftar sekolah kedinasan di tahun 2022 ini. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. Nah, jadi di tahun ini kuota dari PKN STAN yaitu ada sekitar 750 formasi, yaitu dengan kuota yang berbeda di setiap program studinya. Jadi dari ketiga program studi itu totalnya ada sekitar 750 kuota. Sedangkan jumlah pendaftarnya di tahun 2022 ini yaitu ada sekitar 22.895 orang. Nah, jadi bayangkan adik-adik, banyak banget. Nah, kita lihat dari STAN aja ya, kita lihat dari STAN. Ini banyak banget pendaftarnya, sedangkan kuotanya sedikit sekali peserta yang akan lulus pada saat seleksi PKN STAN tahun 2022 kemarin. Hanya 750 orang dari 22.895 orang yang daftar. Kemudian yang kedua ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di mana pada tahun 2022 ini ada sekitar 1.230 formasi atau kuota. Sedangkan jumlah pendaftarnya di tahun 2022 ini ada sekitar 22.564 orang. Beda sedikit lah sama PKN STAN ya, cuma bedanya di PDN lebih banyak formasinya. Kemudian yang ketiga ada Politeknik Statistika STIS, di mana kuotanya pada tahun 2022 ini ada 500 formasi atau 500 kuota. Sedangkan pendaftarnya ada sekitar 16.089 orang. Dan yang keempat ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara, kuotanya 300 orang. Kemudian yang mendaftar ada 9.100 orang. Yang kelima, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STNKG, di mana formasinya sebanyak 250 orang. Dan jumlah pendaftarnya ada sekitar 8.013 orang. Yang keenam ada seleksi Taruna Perhubungan atau si pencatat dari Kementerian Perhubungan, ada sekitar 3.500 formasi. Sedangkan jumlah pendaftar keseluruhannya itu ada 20.000 lebih. Selanjutnya ada Poltekim dan Poltekip, sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Itu masing-masing ada 300 formasi, Poltekip 300 dan Poltekim 300 formasi. Sedangkan untuk pendaftarnya
Poltekkip ada di 7.458 orang, sedangkan untuk Poltekkip ada di 7.211 orang. Dan yang terakhir, yang ke-8, ada Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN, di mana kuotanya hanya ada 100 formasi, sedangkan jumlah pendaftarnya sekitar 1.341 orang. Nah, bisa adik-adik lihat dari data jumlah pendaftar di tahun 2022 ini, perbandingannya dengan kuotanya, persentase kelulusannya sangat sedikit. Jadi banyak banget yang akan gugur di tahapan seleksi ini adik-adik. Jadi gak ada waktu untuk santai-santai lagi, gak ada waktu untuk buang-buang waktu lagi, fokus untuk persiapannya, karena seleksi sekolah kedinasan itu tidak mudah adik-adik. Nah, ada hal penting yang harus adik-adik pahami mengenai tes sekolah kedinasan. Ini menurut pengalaman pribadi kakak, di mana saat kita seleksi sekolah kedinasan, pintar itu tidak cukup. Kita juga butuh yang namanya beruntung adik-adik. Beruntung ini datangnya dari mana? Beruntung ini dapat datang dari doa orang tua, kemudian doa adik-adik, kemudian ibadahnya, atau mungkin doa orang-orang sekitar adik-adik. Nah, kenapa beruntung? Karena nanti pada saat seleksi sekolah kedinasan ini, kita ambil contoh saja SKD. SKD ini ada jutaan soal. Nah, jadi apabila ada adik dapat soal yang mudah, ya alhamdulillah. Kalau sulit ya astagfirullah gitu ya. Jadi sini faktor keberuntungan juga masuk adik-adik. Alhamdulillah gitu, keberuntungan adik-adik apabila soal yang keluar pada saat tes sudah adik-adik pelajari. Nah, itu juga faktor keberuntungannya. Mungkin itu adalah beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui mengenai jumlah pendaftar tahun 2022 ini serta kuotanya. Kakak harap ini bisa menjadi referensi untuk kalian untuk bisa lebih mempersiapkan diri, untuk lebih memantapkan persiapannya, karena sekarang tidak ada waktu santai-santai lagi. Fokus belajar, fokus persiapan untuk meraih masa depan kalian. Oke guys, itu mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang sekolah kedinasan lagi. See you di next video dari kami, Next Life.